Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Neni Nur Qadariyah. Pada hari ini kita akan belajar sistem koordinat Kartesius. Nah, yang akan kita pelajari itu tentang posisi titik koordinat pada bidang Kartesius, kemudian kuadran pada bidang Kartesius. Nah, sistem koordinat Kartesius, posisi titik pada bidang koordinat. Nah, di sini ada grafik. Ini bidang koordinat yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, dalam sistem koordinat, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam pasangan berurutan X dan Y, X, Y. Di mana X disebut koordinat X atau absis dan Y disebut koordinat Y atau ordinat. Dari gambar ini, titik A, kita bisa menentukan titik koordinatnya. A itu 5,4. Jadi kita hitung ke kanan itu ada 5, kemudian ke atas 4. Berarti koordinat titik A adalah 5,4. Kemudian B. Posisi B. Ke kiri ada 6 langkah. Berarti kalau ke kiri itu negatif. Kemudian ke bawah juga negatif. Berapa? Ke bawahnya itu ada 5 langkah juga. Berarti B-nya, koordinat B-nya adalah min 6, min 5. Nah, sekarang kuadran pada bidang koordinat. Nah, dalam sistem koordinat, kedua sumbu pada koordinat Kartesius membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang masing-masing disebut kuadran. Nah, ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Titik A ini 6,4 berada di kuadran 1. Nah, di mana koordinat X-nya itu positif dan koordinat Y-nya juga positif. Kemudian ini ada titik B. Titik B itu negatif 5,3 berada di kuadran 2. Di mana koordinat X-nya itu negatif dan koordinat Y-nya itu positif. Sekarang yang titik P atau titik P-nya itu negatif 6, negatif 4 berada di kuadran 3, di mana koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya juga negatif. Kemudian ini titik Q itu 5,3 berada di kuadran 4, di mana koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya negatif. Nah, untuk contohnya, tentukan koordinat titik pada gambar berikut. Nah, di sini ada titik A. Kita akan mencari berapa koordinat titik A. Kita hitung titik A itu berada di kuadran 1 ya. Nah, kita hitung ada berapa langkah ke kanan? 3 ya, berarti 3. Kemudian ke atas ada berapa langkah? 6 langkah ke atas, berarti koordinat titik A adalah 3,4. Sekarang titik B. Titik B. Ke kanan 4 langkah, kemudian ke atas 4 langkah juga. Berarti titik B adalah 4,4. Titik C. Lihat, ke kiri berapa langkah? Ke kiri itu ada 4 langkah, berarti negatif 4. Ke atas 3 langkah, berarti C adalah koordinatnya negatif 4,3. Sekarang koordinat titik D. Ke kiri 6 langkah, berarti negatif 6. Ke atas 5, berarti koordinat titik D adalah negatif 6,5. Sekarang kita akan menentukan titik E. Titik E ke
ke kanan, ke kiri 5 langkah, berarti negatif 5, ke bawah juga 5 langkah, negatif 5, negatif 5. Titik F ke kiri negatif 3, ke bawah negatif 3, berarti jawabannya adalah negatif 3, negatif 3. Koordinat titik G ke kanan 2 langkah, berarti 2, ke bawah 6 langkah, negatif 6. Berarti koordinat titik G adalah 2, negatif 6. Sekarang titik H. Ke kanan 6 langkah, ke bawah 5 langkah. Berarti titik H adalah 6, negatif 5. Contoh kedua, gambarlah bangun PQRS dengan P negatif 5,3, Q negatif 2, negatif 6, R 4, min 4, dan S 1,5. Kalian buat diagram koordinat kartesiusnya. Nah, di sini P-nya itu negatif 5,3, berarti sebelah ini, sebelah kiri. Kemudian Q-nya negatif 2, negatif 6. Kemudian R-nya 4, min 4, S-nya 1,5. Setelah itu bangun apa? Nah, dengan menggunakan penggaris dan busur derajat, kita periksa panjang sisi dan besar sudut pada bangun tersebut. Panjang PS sama dengan QR 3,2. PQ sama dengan SR 4,75. Dengan demikian, sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian besar sudut P sama dengan besar sudut Q sama dengan besar sudut R sama dengan besar sudut S. Itu 90 derajat atau sudut siku-siku. Karena sisi yang berhadapan pada bangun tersebut sama panjang dan besar sudutnya 90 derajat, maka bangun PQRS berbentuk persegi panjang. Nah, contoh ketiga, ada titik min 6,3, L 4, min 3, M 2,0, N 5,4, dan P min 5,4. Tentukan titik manakah yang berada masing-masing di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kita cek masing-masingnya. Nah, ini ya, negatif 6,3. Koordinatnya itu min 6,3. X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti berada di kuadran 2. Kemudian titik L. Koordinatnya X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti berada di kuadran 4. Kemudian M 2,0. Itu tidak berada di kuadran ya. Kemudian 5,4 itu berada di kuadran 1 karena X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian titik P, X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti berada di kuadran 3. Ya, sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.